Gunawan atas nama terdakwa dan peserta sidang dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Pola KKPI gimana menurut saudara dengan hubungan masyarakat? Maka coba ceritakan pola KKPI itu macam mana prosesnya? Kalau proses pola KKPI itu sendiri untuk yang di Indo saya tidak tahu persis, Pak. Tapi kan saudara sebagai berhubungan dengan masyarakat humas ini, berarti ada menunjuk orang begitu atau programnya apa begitu? Ya, program KKPI itu bagaimana yang saudara lakukan? Masyarakat melalui koperasi yang menyediakan lahan dan yang membangun lahan itu adalah perusahaan untuk kebun kelapa sawit. Membangun apakah termasuk dia pembersihan, memanen, dan memelihara, memupuk? Ya, semuanya. Semuanya ya? Saudara mengerti tentang perjanjian antara KKPI itu sendiri dan perusahaan, perjanjian hutang piutang? Sedikit mengerti. Coba ceritakan, gimana ceritanya? Jadi perusahaan memberikan kredit untuk membangun lahan yang diserahkan oleh masyarakat itu, dan kredit tersebut dikembalikan dari hasil produksi kebun tersebut dengan rincian kalau tidak salah saya 85% dari hasil produksi digunakan untuk biaya operasional pada bulan itu, dan sisanya adalah untuk angsuran kredit. Nah, terus MOU yang tahun 2012, kalau memang sudah ada perjanjian tahun 99, MOU 2012 perjanjian kerjasama dibuat antara KPI dengan PTAD itu untuk apa dong? Itu lebih kepada untuk merinci, memperjelas, mempertegas hak-hak beserta kewajiban daripada perusahaan dan koperasi. Artinya lebih mempertegas perjanjian semula dan kerjasama yang sudah terjalin. Gitu ya. Kenapa baru dibuat tahun 2012 Pak? Sedangkan sudah berjalan penanaman awal mulanya sudah tahu kapan pembukaan lahan itu? 2000 berapa? Berdasarkan dokumen yang pernah saya baca, kalau misalnya 2006. Nah, dari 2006 ke 2013 itu kenapa? 2012 itu kenapa baru 2012 dibikin surat perjanjian? Jadi sebenarnya Pak, ini mengikuti kepada MOU dengan koperasi yang lain. Ada mensyaratkan pertama harus jelas dulu keanggotaannya, kepesertaan. Jadi menurut saudara sebelum tahun 2012 itu belum jelas pesertaan keanggotaannya belum jelas. Pak. Kenapa mau ditanya? Kenapa pesertaan? Kalau belum jelas keanggotaannya, kenapa mau menjalin kerjasama? Sebenarnya kita Pak itikat baik saja Pak buat masyarakat. Bukan, pertanyaan saya itu kenapa mau ada terjadi kerjasama kalau memang menurut saudara korporasinya belum jelas? Masyarakat awam Pak, dia tidak tahu dengan perjanjian, yakin? Iya, saya nggak nanya masyarakat awam, saya nanya sama saudara. Kalau kita Pak oleh masyarakat terus didesak Pak. Kalau perusahaan sepengalaman saya, masyarakat itu taunya perusahaan action, perusahaan harus berbuat, perusahaan harus berikan. Awal mula bisa terjadinya kerjasama itu gara-gara apa sih Pak? Awal mulanya bisa terjadi kerjasama antara KKP Kabupaten Milo dengan perusahaan itu apa Pak? Saya tak tahu persis, nggak tahu Pak. Ya, izin usaha perkebunan itu Pak diberikan atas kebun lebih daripada 25 hektar bagi pemilik itu. Iya, untuk kepemilikannya Ya. atau kegiatannya.
untuk kegiatan. kegiatannya. Berarti kalau untuk kepemilikannya saudara bilang perorangan. Ya. Tapi kalau kegiatannya itu kan dilaksanakan PT ADI kan 540 hektar. Iya. Ya kan gitu kegiatannya, ya kan? Kegiatannya kan dilaksanakan 540 hektar gitu. Nah kenapa sih nggak diurus? Karena kebun itu Pak peruntukannya untuk orang per orang. Iya orang per orang itu kepemilikan kan? Iya. Kegiatannya kan saudara sendiri. Saya tanya sama saudara tadi. Ya. Menurut saudara itu untuk kepemilikannya atau kegiatannya? Sudah kepemilikan ya. Saudara tadi mengatakan untuk kegiatan. Saudara bilang, Yang mulia, mohon izin yang mulia, karena beliau ini kan saksi bukan ahli, jadi mungkin tidak bisa ditanya menurut Baik. pengakuan dia. Iya, baik kepada penuntut umum ditanyakan aja yang ketahui dia. siap. Yang saya. Iya, jadi saya bilang tadi, kalau misalnya nggak tahu masalah kegiatan atau kepemilikan, saudara bilang tadi tentang kegiatan. Setelah saya tanya lagi, untuk kepemilikan, gitu. Ya, kalau saudara bilang nggak tahu, bilang tahu. Urusan masalah IUP ini, masalah dari kepemilikannya di 25 hektar itu atau kegiatannya? Setahu saya kepemilikan Pak. Saudara, kepemilikannya, bukan kegiatannya, bukan. Itu masalah saudara ya. Jadi tidak diurus Pak. Setahu saya banyak KKPA tidak pernah ada. Enggak, pertanyaan saya untuk KKP itu harus mikir KKP yang lain. Iya. Ini aja fokus perkara kita. Diurus kayak ini. Tidak. Tidak. Kenapa? Karena milik orang per orang yang kurang daripada 25 hektar. Tapi 540 hektar. Itu keseluruhan Pak. Iya keseluruhan. Kegiatan itu kan dilaksanakan keseluruhan. Apakah di kapling-kapling? Di KPKP Pak. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya kepemilikan Iya, kepemilikannya berdasarkan apa? orang-orang peserta itu. Iya, apakah SKTK, SPGK, SKT. SKT. Tahun berapa? Lupa saya. Kalau memang misalkan dilaksanakan, kecuali kalau misalkan orang-orang itu yang melaksanakan kegiatan, tapi kan melaksanakan kegiatan itu tidak ada kan? Sebagai pelaksana ya. Iya, dilaksanakan secara keseluruhan kan? Iya. Dan penyerahan lahan yang waktu tahun 2003 itu perorangan menyerah ke PKD atau secara keseluruhan dari desa diserahkan ke PKD. Diserahkan koperasi yang mewakili Pak menyerahkan. Iya, secara keseluruhan diserahkan. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Iya. Dikelola. Ya. 540 hektar. Ya. Kok jumlah segitu maksudnya? Tentang pembangunan sejauh ini pembangunan dan pengelolaannya. Pembangunan dan pengelolaan Kebun kelapa sawit. kebun kelapa sawit yang tahun 2006 tadi, Mulai dari 2006 itu dibebankan kepada siapa? kepada koperasi Koperasi. anggota. Apakah kerjasama ini ada keterpaksaan atau memang itikat baik masing-masing perusahaan dengan KPA saudara? Kalau itu saudara masuknya tahun 2008, kan di sini saksi ini kan melihat ya, mendengar dan mengalami. Mengalami. Kalau pengalaman saya Pak, saya di koperasi Sumber Rezeki, saya selaku anggota juga memimpin tadi itu memang kita akan berusaha minta sama perusahaan Pak. Boleh dibilang secara bersama-sama pergi ke perusahaan minta agar perusahaan bersedia buat kebun kelapa sawit model KPA, kira-kira seperti itu. Tugas kadis perkebunan itu apa? Tugas itu tugas gratis. Saya pernah jelas. Saya sebagai PRT. Apa yang saudara gantikan pada saat itu? Apa yang saudara tepikan? Rekomendasi Rekomendasi. Rekomendasi dari mana itu? dari kerja teknis kita Teknis. Mengenai apa rekomendasinya? mengenai Bukan aja ngomong.
rekomendasi pembangunan pasal proaktif permintaan KPA Petani Sejahtera. Jadi untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan ekonomi dimaksud ada arahan dari Dinas Perkebunan ini untuk membuat MOU kesepakatan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala. Dan sudah ini ada Pak. Ya, maksud saya, pertanyaan saya, apakah ada MOU atau laporan kegiatan secara berkala ini dilaporkan kembali kepada Dinas Perkebunan? Tapi saya tidak mencatat lagi, jadi saya tidak tahu. Intinya PTAD belum boleh. Jadi pada menurut dari kita bahwa PKB tidak bisa BPS bahwa PKB tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perkebunan hanya berdasarkan surat rekomendasi yang kita berikan. Iya, tidak boleh melakukan kegiatan perkebunan. Nah, surat rekomendasi ini nanti untuk pengurusan apa, Bu, dibutuhkannya? Rekomendasi ini sebagai pengelolaan. Ya, apa? Setelah ini apa yang diurus, Bu? Saya kena PLH jadi saya tidak tahu. Pasang itu pelepasannya di HG-nya atas nama PTAD Crown Rubber Factory. Boleh nggak izin dan apanya itu dikasihkan kepada koperasi yang berbadan koperasi? Kalau menurut pengetahuan saya tidak boleh. Tidak boleh. Saya lanjutkan. Saudara saksi, pada waktu saudara diperiksa oleh penyidik, saudara ada turun ke lapangan? Tidak. Tidak ya? Jadi saudara diberikan data-data oleh penyidik? Cuma dikasih pertanyaan. Dikasih pertanyaan? Iya. Oke, terkait dengan izin lokasi ya? Iya. Izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Palawan nomor 400 dari BPD dari 2005 dari 012 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama Koperasi Petani Sejahtera dengan PT AD Plantation and Industry. Pada tahun itu. Tapi berkemungkinan berkasnya mungkin ada. Biasanya tidak berkas yang diajukan komunikasi yang melalui BPN itu berkasnya ada di BPN. Dengan PT AD Plantation and Industry. Yang saya tanyakan maksudnya apa Pak? Izin lokasi ini sebenarnya dikeluarkan kepada Koperasi Sejahtera atau kepada PT atau gimana Pak pelaksanaannya? Izin lokasi itu diberikan kepada PT AD. Jadi PT AD ini mempunyai istilahnya KKPA. Itu yang KKPA ini berada di luar HGU-nya PT AD ini. Jadi ini KKPA ini merupakan bentuk partisipasi perusahaan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat. Jadi masyarakat sudah disediakan lahan, perusahaan yang membantu menanamkannya. Pola KKPA yang untuk membantu masyarakat dan membantu pihak mereka sendiri, Pak. Jadi masyarakat yang di sekitar perusahaan itu membangun kebun, tapi kebun mereka, tapi yang membangun perusahaan itu, Pak. Jadi di luar HGU dari pihak perusahaan. Sehingga apabila ada permohonan mengajukan permohonan hak atas tanah, Ya. apakah dapat diberikan kepada pihak selain PT AD? Bisa, Pak. Sepanjang itu tidak dalam kawasan hutan. Sepanjang itu tidak dalam kawasan hutan. Iya. Apakah di Kabupaten Pelalawan ini nikmatan itu diakui atau tidak dalam hal untuk kepengurusan tanah? Lebih spesifiknya bukti tertulisnya seperti apa? Misalnya surat keterangan kepemilikan tanah, atau surat keterangan ganti rugi, atau surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.
dalam ini desa. Dalam hal ini desa. Ya. Apakah di Kabupaten Pelalawan ini Nini Mama itu diakui atau tidak? Dalam hal untuk pengurusan tanah. Gini Mbak, kita tetap berdasarkan otentik surat, bukannya berdasarkan Nini Mama. Apabila termasuk pencadangan hutan itu bagaimana? Kita gini Mbak, kami di dalam hal ini adalah tim Mbak. Tim itu diantara menteri kehutanan, mereka yang lebih tahu. Ya. Oke, artinya di survei tersebut termasuk tim kehutanan memberikan rekomendasi kepada bupati. Ya. Apakah survei ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak daerah sebelum bupati untuk memberikan izin lokasi, apakah survei ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua syarat telah dipenuhi, artinya tanah tidak termasuk kawasan hutan, sehingga izin lokasi bisa diberikan? Iya, seperti itu ya. KPA ini masuk di dalam 2200 ini apa di luar? Apa saudara tidak tahu? Udah pasti di luar lagi. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Oke, kalau tidak tahu. Nah, satu lagi Pak, apabila ada izin pelepasan kawasan hutan, ya kan, kepada PTAD, apakah suatu saat terhadap tanah tersebut bisa dibikin sertifikat hak milik atas nama orang lain? Tidak bisa. Saudara saksi ya. Untuk wilayah, Jangan diarahkan ke speaker. ya, untuk wilayah Kabupaten Pelalawan, masalah hak wilayah adat, apa pernah ada penetapan dari Bupati Pelalawan? Saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Ya. Apa syarat-syarat penanggulangan itu diakui? Kalau menurut pengetahuan saya, sesuai dengan pasal 5 kalau saudara, itu sepanjang menurut kenyataan masih ada. Artinya Diakui. susunan keterlambatan adat masih ada ya. Bapak sebagai apa? Finance manager. Finance manager. Finance manager ini dia tupoksinya, tupoksi Pak. Tak tahu. Tugasnya apa aja? Tugasnya saya punya tanggung jawab atas PTAD punya bagian accounting, keuangan dan juga pajak. Keuangan dan pajak. Iya, dan juga laporan accounting. Laporannya semuanya Pak ya. Ya. Pengaturannya? Pengaturan itu apa? Yang manage uang itu Pak? Itu Bapak juga? Iya juga. Yang untuk misalkan untuk pembelanjaannya atau untuk biaya-biaya lainnya? Ya sesuai dengan yang udah, kalau kebunnya sesuai dengan apa yang udah dipersetujui untuk GM atau senior manager yang udah Ya, kalau untuk cash flow Pak ya, iya. Itu persetujuannya di PTAD itu siapa yang menyetujui Pak untuk uang keluar masuknya, untuk pembelanjaannya? Pembelanjaan kebun punya lah GM di kebun. GM di kebun ya. Dalam hal ini kalau untuk KKPA, Bapak tahu KKPA yang Desa Batang Milu? Iya, saya tahu ada KKPA ini. Ada. Tahu Desa Batang Milu? Nggak pernah pergi saya. Iya, cuma tahu. Secara administrasi itu ada, Bapak pernah lihat? Administrasi macam apa? Keuangan, laporan keuangan. Laporan enggak saja setiap bulan mungkin dari kebun tembus satu laporan biaya kantor pusat saja. Kantor pusat untuk informasi. Nah, untuk pengaturan uangnya terhadap KKPA itu tetap Bapak juga? Oh enggak. Siapa Pak? Itu kebun. Bapak terus? Saya PTAD saja. Ya PTAD. KKPA ini kan bekerja sama dengan PTAD Pak. Iya.
Ya kan, KKPA ini bekerja sama dengan PT AD untuk melakukan pembangunan kebun. Nah, keuangannya itu yang entah dia untuk pembelian perawatan atau hasil panen atau apa, keuangannya dari kebun KKPA itu yang kerja sama PT AD itu masuknya ke divisi Bapak juga? Enggak, dari kebun. Kebun. Ya. So setiap bulan kebun akan mengajukan kebutuhan dana untuk operasi kebun. Iya, mengajukan kemana? Ke kantor pusat. Ya Bapak juga kan? Tapi ya secara global lah, secara PT AD butuh berapa? Oke, iya. Tapi berarti keuangan semua tetap pengaturannya di divisi saudara kalau begitu. Kalau kebutuhan AD punya operasional di kebun. Oh, gitu ya. Iya. Saudara bertugas di mana? Di KKP Matamilo. Sebagai staf PT AD apa apanya? Koperasinya? Sebagai staf operasi. Staf koperasi. Iya. Supaya bisa direkam oleh saudara. Karyawan juga di PT AD? Iya, dari PT AD. Di koperasi membidangi apa? Dari perawatan sampai panen. Oh, punya lahan juga di apa itu? Di lokasi itu? Tidak ada. Tidak. Anggota koperasi? Bukan. 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 Berarti karena PT AD. Masih tidak. Jabatan saudara di PT AD apa? Staf. Staf. Tugas staf itu apa? Membuat program kerja. Program kerja. Mengarahkan tenaga kerja. Gimana? Mengarahkan tenaga kerja. Mengarahkan tenaga kerja. Mengarahkan itu bagaimana mengarahkan? Ya, mengarahkan untuk sistem kerja masing-masing anggota. Contohnya bagian panen. Untuk hari ini sekian orang, untuk pupuk sekian orang, untuk semprot sekian orang. Oh gitu. Nah, kegiatan perkebunan yang Bapak laksanakan ini, Bapak kan sebagai apa? Staf ya. Bapak melaporkan kegiatan itu ke siapa? Pak Sutrisno. Pak Sutrisno. Pak Sutrisno ini sebagai apa, Pak? Sebagai asisten lapangan. Asisten lapangan. Ya. Bapak stafnya Pak Sutrisno. Ya, betul. Oh, teman Bapak yang melaksanakan program kerja itu Bapak lah. Ya. Pak Sutrisno melaporkan kemana, Pak? Sama Pak Denis Supardi. Pak Denis Supardi selaku pimpinan tertinggi di kebun itu. Ya, betul. Pimpinan tertinggi di kebun itu Pak Denis. Ya. Selaku apa dia? Pimpinan perusahaan. Tahu atau tidak tahu? Ya, saya tahu dia pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan saudara lah ya. Jabatannya apa nggak tahu? Jabatannya apa tahu? Kalau nggak tahu jangan dipaksa, Pak. Tahu nggak jabatannya apa? Pak Denis namanya? General Manager. General Manager. Tahu. GM-nya ada tidak dari 3 orang terdakwa ini tahun 2006? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian mengenai karyawan yang bekerja di KKPA, strukturnya bagaimana di KKPA? Ada Pak Sutrisno, ada Bapak, terus ada siapa lagi, Pak? Ya, dari GM, asisten, sama staf, mandor. Asisten, Itu staf, kan saksi, pokoknya jelaskan. Ya. ada staf, ada mandor. Ya. Mandor itu karyawan PT AD atau karyawan khusus KKPA? Karyawan khusus KKPA. Khusus KKPA. Ya. Nah, bedanya karyawan khusus KKPA dengan karyawan PT AD itu apa bedanya? Kalau khusus karyawan KKPA bisa sekitar kontrak 2 tahun. Oh, di kontrak 2 tahun. Ya, betul. Siapa yang melakukan kontraknya, tanda tangan kontrak atau yang memilih? Si A, si B. Pak Sutrisno sama Ketua Operasi. Pak Sutrisno dan Ketua Koperasi.
PT ADK atau punya masyarakat? Masyarakat. Ada surat-suratnya? Sama saya ada. Enggak, setahu saudara ada bersama saudara yang saya maksud. Apakah saudara ada mengetahui bahwa masyarakat yang punya lahan itu adalah ada surat-suratnya, apakah sertifikat atau apa gitu? Tidak, Pak. Tidak. Enggak tahu atau ada surat? Dengar ada surat. Ada surat dengar-dengarnya, tapi tidak tahu yang mana. Itu yang dikerjakan itu lahannya masyarakat ya, yang menjadi anggota koperasi Petani Sejahtera ya. Apakah lahan itu KPKP pemilikannya untuk anggota koperasi? Belum, Pak. Belum dikapal ketika dikerjakan. Belum. Kak, maksudnya belum ini apakah pernah dikapal atau bagaimana? Belum pernah dikapal. Nggak pernah. Demikian ya, untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum mengharapkan saksi berikutnya sidang kembali pada hari Kamis tanggal 19 bulan Juni tahun 2014. Namun kita sepakati penuntut umum jam berapa kita mulai sidang? Bisa pagi jam 10? Bisa tanya. Bagaimana? Tolong dikoordinasikan lah dengan anggota seperti yang dikatakan tadi. Ya minta tolong kepada pimpinan saudara untuk memberikan semacam surat ya untuk koordinasi ya ke lapas supaya ya ini kan kita sudah cukup lama di kita punya sebegini kan karena memang lumayan siang ya. Andai ada kita mulai pagi ya sekarang kita sudah ya. Nah kalau diperhatikan ya, bagaimana jam 10 kita jadwalkan? Ya baik. Jam 10 ya. Baik, kita jadwalkan jam 10 pagi pada hari Kamis tanggal 19 Juni tahun 2014. Terdakwa Gonteme dan Tampiong kembali ke dalam tahanan dan tetap ditahan dan memerintahkan kepada penuntut umum akan menghadap terdakwa Gonteme, Tampiong dan Dana Subaran pada persidangan berikutnya. Sidang hari ini selesai dan ditutup.